Selamat berjumpa bersama dengan kami program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dalam acara obrolan budaya RRI Net. Dan saya Macita menyapa Anda semua para pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda. Dan pada hari ini topik yang kami angkat adalah Rio Grime dan lagu kampungnya. Dan seperti yang sudah saya janjikan bahwa di hari ini saya bersama dengan Rio Grime. Nah, sudah ada salah satu personil dari Rio Grime bersama-sama dengan saya, ya. Ada Om Jack Demeto, ya. Kita sapa dulu, seperti apa sih Om Jack ini? Kalau orang Papua, ya, keterlaluan sekali kalau mereka nggak tahu ke Om Jack Demeto ini yang mana, ya. Tapi kalau untuk sahabat budaya yang ada di luar Papua, yuk kita kenalan dengan Om Jack. Oke, bagaimana kabar Om Jack? Baik-baik. Selamat para pecinta musik daerah, atau dengan kata yang paling tren, lagu-lagu kampung atau ya lagu-lagu kampung dari seluruh Nusantara, tapi kami sebagai wakil dari tanah Papua, khususnya di Jayapura. Rio Grime ini terkenal, ya, punya lagu-lagu hits, ya. Sebut saja ada Irsinggit. Ini lagu favorit saya sebenarnya, ya. Makanya saya taruh di awal gitu. Irsinggit, juga ada Jorejam, ada juga Kawarine, masih banyak lagi. Nah, nanti seperti apa kita akan bincang-bincang dengan Om Jack Demeto, ya. Kenapa sih dia bertahan dengan lagu-lagu kampungnya, ya, seperti apa nanti. Tapi saya juga nggak sendiri, ya. Di sini juga ada salah satu band yang salah satu personil band yang juga menjadi cikal bakal musik-musik reggae yang ada di tanah Papua, bahkan di Indonesia. Ada Kakak Domi Venetruma, salah satu personil dari Abresto Band. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Ini Abresto ini memang terkenal, ya. Kalau saya tidak salah ingat, almarhum Akon, ya, Akon Bunai, ya. Gitu ya. Itu paling terkenal banget. Ada beberapa lagu-lagu mereka juga. Nah, ini Kakak Domi ini juga adalah salah satu vokalis, ya Kakak? Iya, saya vokalis di Abreso, dan juga di kita sebenarnya Rio Grime dengan Abreso ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu dia. Nanti kita mau ngomong kenapa sampai nggak bisa dipisahkan. Makanya satu pergi ada yang ganti. Itu dia. Oke deh. Kita mulai dulu nih Om Jack. Kita mau tahu nih sebenarnya seluk-beluknya Om Jack ini berkecimpung di dunia musik itu kapan? Kenapa mau turun di dunia musik? Kan ada yang lain. Misalnya mau jadi pegawai kah? Atau mau wira swasta kah? Terus kenapa mau turun di dunia musik? Mungkin Om Jack bisa. Ada alasan apa saat itu? Ya, terima kasih. Kami berangkat dari Jayapura sini dengan misi yang beda, ya. Tapi memang kalau dilihat masih sekolah itu senang nyanyi, senang musik, main gitar dan lain-lain. Sampai di Jakarta ternyata cita-cita tidak tersampai. Akhirnya juga harus bernyanyi, karena bernyanyi ini ya untuk hidup. Kita sering di gereja. Dari situ terus Kakak Meco ada di teater Jayapura, ya. Mereka nih senior yang tahun 75 sudah ada di sana. Tahun 75, ya. Ampun. Tahun 75 Bapak Tua Meco ini sudah di Jakarta. Mereka ini jadi basis di mana kita tinggal dan kemana ada kegiatan nyanyi di Taman Mini, di mana Kakak Meco sering ngajak saya bergabung, karena waktu itu memang saya tidak sempat kuliah karena ya situasi, kondisi keluarga dan lain-lain. Om Jack sama Om Meco setelah itu bagaimana? Ya, jadi sekitar tahun 84 itu kita sering nyanyi. Kakak almarhum Kakak Meki Sawake
sebagai pimpinan di Teater Jayapura. Mereka sering tiap minggu dapat paket di Taman Mini, kadang dapat dari hotel-hotel, dari pejabat di Jakarta. Nah, disitulah Kakak Mecu mengajak saya bergabung. Jadi kita ya sudah tarkam lah dari kampung ke kampung lah. Ada acara-acara apa saja yang bisa mereka ingin tampilkan lagu daerah Papua, disitulah kita tampil. Jadi tahun 84 itu kita sudah, tapi kita belum punya bayangan ke depan nanti bagaimana, tapi disitulah kita dihimpun di Teater Jayapura, tepatnya di Jalan Sawalunto nomor 57 Manggarai, Jakarta Selatan. Gitu ya. Jadi awalnya dari Manggarai, dari Manggarai. baru terbentuk teater-teater begitu. Itu teater seni budaya Papua ya Om ya? Tahun 75 itu utusan dari Dewan Kesenian Jayapura ya. Mereka tour se-Jawa Bali itu. Terus tidak pulang-pulang. Gitu termasuk ya? Bapak Tua Mecu ini, mereka termasuk tokoh-tokoh. Itu berarti semuanya ada macam perkumpulan gitu kayak paguyuban gitu ya di situ atau bagaimana Om? Teater Jayapura Teater itu satu begitu ya? wadah yang punya badan hukum, dan memang disitulah abang-abang ini mereka menjadi jadi pelabuhan samudra untuk menampung kita. Jadi saya waktu itu pas tinggal di Sawalunto, jadi memang dengan Kakak Mecu di situ ada Guntur Sawake almarhum, terus Kakak Akon, Kakak Diki, Kakak Robi Wambrau, Diki Mamuribo, terus Boy Pati Pelohe, si Hengki Wanda, Kakak almarhum Daniel Wanda, Agus Dawes. Ini nama-nama mereka-mereka yang punya andil dalam ketika kita mencari identitas diri. Oke. Nah, sudah cari identitas diri. Nah, ini sebenarnya kapan awal mula berdirinya Rio Grime ini? Siap. Jadi memang tahun 84 itu sebenarnya kita sudah mulai start, tapi kita belum memberikan garansi nama yang pasti. Tapi sejak 84 itu kita mulai kumpul, sudah menyanyi bersama-sama. Tepatnya tanggal 18 Juli tahun 86. Disitulah kita mulai duduk beremuk setelah menyanyi berapa kali di acara-acaranya Pemuda Pancasila, terus di Bang Yoris, di Bang Yapto. Disitulah kita mulai duduk, wah kayaknya kita sudah berapa kali tampil nih, ada dapat respon positif ya dari para pejabat, para petinggi. Bagaimana kalau kita cari nama? Sudah pada saat itu yang menjadi motor itu adalah Abang Mecu dengan Abang Akon sama almarhum Hengki Wanda. Almarhum Akon Bonai waktu itu belum meninggal ya, dua-dua belum meninggal. Kita duduk sambil beremuk, bagaimana nih kira-kira kita cari nama yang baik nih. Akhirnya pakai Abang Mecu bilang, bagaimana kita pakai Sungai Grime sudah. Oh ya, terus Bapak Kakak Akon juga sambut positif. Oke, kita pakai nama itu karena nama itu dia cukup terkenal di kalangan kita orang Papua, terus khususnya kita orang Kristen. Itu ada lagu yang diciptakan oleh Bapak Ishak Sambal Kenny ya. Ishak Sambal Kenny itu memang dia punya lagu yang diciptakan ketika dia ada di Genyem, tapi dia pinjam melodi dari lagu Son River. Itu ada lagu dari Skotlandia. Terus dia buat syair di Genyem sana. Sudah kita pilih lagu itu dan sudah terjadi kesepakatan antara Kakak Mecu, Kakak Akon, almarhum Hengki, saya, Agus Bonai, almarhum Guntur Sawake yang baru meninggal juga. Terus kita sepakat, kayak nama ini dia cukup terkenal karena dia letaknya di utara Jayapura, tepatnya di kota Genyem. Ya sudah, akhirnya kita pakai nama Rio Grime itu sebagai
nama yang dibangun atas grup ini. Ya, kalau Grime kan iya. Terus kenapa Rio tuh kenapa Rio? Rio Grime, Rio kan sungai. Oh, itu kan Rio itu bahasa sungai. Italia kan. Rio Grim, Grim itu kan nama sungai di Iya. Genyem ya. Ya sudah kita pakai itu sebagai. Jadi ceritanya apa waktu itu bilang Sungai Grime, terus aduh kayaknya Sungai Grime ini kan keren namanya, terus tambah sungai kayaknya bagaimana begitu. Terus carilah bahasa Latin kan Rio itu kan sungai. Oh gitu. Kakak Mecu lah ambil itu, jadi diganti sungai itu jadi ganti Rio Grime. Iya. Makanya jadi Rio Grime. Syukur ya pakai Rio Grime. Kalau waktu itu pakai Sungai Grime mungkin nggak akan setenar saat itu ya nama itu. Karena memang kalau dipikir-pikir ya anak-anak sekarang kan pasti, saya juga waktu awal ya belum tahu itu Rio Grime itu saya pikirnya tuh penyanyi solo. Karena namanya Rio Grime, jadi saya mikirnya tuh oh namanya Rio gitu. Terus Grime ini ya oke lah, mungkin nama-nama keren karena diambil dari sungai yang ada di kali Grime sana. Ternyata orang apa setelah dengar gini lah kok jadi personil band begitu. Ternyata begitu ya namanya Rio tuh ternyata bahasa Latin ya. Luar biasa sekali ya, Rio Grime diambil dari bahasa Latin plus nama pekalip di tanah Papua ya, di Jayapura. Luar biasa. Nah itu dia sahabat budaya, sedikit cerita dari Om Jack Demeto tentang bagaimana sih awal mula mereka bisa menjadi Rio Grime saat itu ya. Awalnya kumpul-kumpul ya, kalau kita sekarang bilangnya tuh kumpul-kumpul karena punya passion yang sama, suka bermusik, terus jadi dalam satu teater ya Om ya. Nah, akhirnya lewat teater tersebut bisa jadi Rio Grime yang sampai saat ini kita tahu. Sebelum masuk ke lagu-lagu, saya ingin tahu sebenarnya musiknya Rio Grime itu ke arah genre apa sih saat itu? Bahkan sampai saat ini sih sebenarnya. Rio Grime sebenarnya itu pop ya? Pop kontemporer. Jadi pop Papua sebenarnya. Waktu itu dibuat kalau kata keren sekarang sih pop yang keren-keren gitu. Pada zaman itu pop modern. Ya, pop modern. Tapi isinya lagu Papua. Lagu Papua. Originalnya lagu Papua. Itu berarti saat itu sebenarnya Rio Grime harus punya misi dong. Misi Rio Grime saat itu mengusung lagu-lagu Papua itu apa sebenarnya? Ya, terima kasih karena memang di tahun 80-an itu kalau kita lihat ya, lagu daerah Papua itu sangat apa ya, kuno ya, kalau orang nyanyi itu kayak malu begitu. Malu orang menyanyi lagu daerah. Tapi di saat itulah ketika kita ada di sana, kita berhimpun, kita bilang kapan lagi, kesempatan ini sudah ada, tawaran ini sudah ada depan. Bagaimana kita bersaksi kepada saudara-saudara kita yang sudah maju jauh lebih dari kita, dari Sabang sampai Merauke ini mereka, dari Sabang ke kita ke sini itu mereka sudah jauh di atas kita. Bagaimana kita kasih tahu kepada mereka bahwa kita orang Papua mampu bernyanyi dalam segala jenis beat musik di dunia ini, dan kita punya. Kita mau kasih tahu kepada mereka bahwa kita mampu. Disitulah kejelian yang muncul dari kakak Akon Merdibona itu, dan dia memberikan warna dasar dari grup Rio Grime itu, dan beliau menjadi motor aransemen ya dari semua lagu dengan segala macam jenis beat yang kita tidak tahu, tapi nanti masyarakat sendiri yang bisa menjelaskan ketika volume satu itu dia keluar. Kita tidak tahu karena kita di Jawa, jadi bagaimana Pak Doni bisa itu ada Om Akon, ada Om Robi Wambrau, ada Om Diki Momoribo, ada Om Boyki almarhum, juga ada sekarang Pak Pendeta Riko Manangsa. Jadi Rio Grime otaknya ini banyak, sehingga musiknya itu abadi. Kalau jadi
dalam dalam situ ada Akon, ada Robi yang jadi dia decision maker di situ, tapi semua berpartisipasi dalam situ sehingga album Rio Grime yang pertama, kedua, dan ketiga ini sangat luar biasa. Jadi waktu itu mereka sini tidak apa ya, terpengaruh dengan R&B. Kalau makan ini kan suka orang R&B kan, R&B black music ya. Jadi dibawalah Rio Grime dengan gaya pop yang waktu itu menurut kami itu pop yang berbeda. Lagu Papua yang dibawa dikemasnya berbeda. Dan puji Tuhan sampai sekarang masih tetap abadi sampai sekarang. Iya, benar sih. Kalau ngomong soal lagu-lagu ini, lagu-lagunya Rio Grime sebenarnya ada berapa? Ada dari volume 1, 2, 3. Berarti kita harus ngomong nih. Volume 1, Om. Volume 1 tuh dibuat kapan? 87. Iya, 87. 87. Untung ada Kadomi. Kadomi ini ya. Saya kebetulan yang tulis. Jadi kakak dong cerita, saya kebetulan tulis dong punya itu perjalanan gitu ya? Jadi kadang dong lupa saya kasihnya. Oh gitu. Iya. Bisa juga karena ngefans gitu ya Kak? Bisa juga karena ngefans. Kebanggaan. Luar biasa ya. Jadi tahun 87. Berarti karena Om Jack mungkin agak lupa ingat. Volume 1-nya itu terdiri dari lagu-lagu apa saja nih Om? Waya-waya Windawe, ada Kawarine. Oh gitu, Kawarine ini ternyata masuk di Jawa Uraki, tidak air singgit di volume Jawa Uraki, terus Sio Cinta, Sangat Menyesal, Rasama. Rasama ya. Rasama, terus Awino Supine. Itu ya. Awino Kamamu Supine. Itu terus Aro firum kawis nome. Medo Arife. Medo Arife juga. Medo Arif, iya Medo. Nane Maco. Nane Maco. Iya, Nane Maco ini juga termasuk lagu yang paling tenar ya menurut saya juga sih. Dari Kayu Pulo ya. Oh berarti tapi tetap ya lagu-lagunya Rio Grime tuh di volume 1, 2, dan 3 itu tetap mengusung lagu-lagu Papua. Siap. Berbahasa Papua. Berbahasa Papua. Dari mana saja, pokoknya intinya dari Papua. Mau dari Biak, Jayapura, Serui dan sebagainya macam. Kalau yang bahasa Indonesia itu prosanya karya-karya prosa dari orang-orang tua. Jadi tahun 50 seperti lagu dialek ya. Sastranya bagus sekali seperti Pontikus Torei. Jadi rupanya para tua-tua nih mereka punya prosa yang begitu tinggi, dan memang hari ini kita ada kehilangan jati diri dari prosa-prosa itu sendiri. Saya tidak tahu generasi hari ini, tapi di generasi kita Bapak Mecu itu masih kental kalau mungkin dari itu apa basic dasar pendidikan SD, SMP itu masih ada pelajaran-pelajaran itu. Oke. Dari situ kira-kira siapa saja sih yang jadi pendukung Rio Grime saat itu? Waktu Rio Grime sudah mulai masuk ke volume 1 kan pastinya ya kita butuh dukungan-dukungan dari orang-orang begitu ya untuk bisa jadilah satu album gitu. Kira-kira waktu itu ada nggak sih yang dukung Rio Grime? Oh ya, terima kasih. Jadi memang terakhir kita nyanyi di acaranya Bapak Yapto ya, ulang tahun Bapak Yapto di Ciganjur. Di situ beliau lihat langsung, beliau panggil Bapak Yudi Kristianto, pemilik CK Record, sama Pak Yoris. Tolong, ini Rio Grime Yudi, yuk selesaikan. Mereka harus masuk rekaman. Di situlah belas kasihan dari Pak Yapto Sumarno dengan Bang Yoris sama Pak Yudi. Disitulah awal kita masuk. Belas kasihan dari bapak-bapak yang ada di Jawa sana yang begitu prihatin terhadap sumber daya manusia dari Papua nih.
ya akhirnya kita bisa masuk. Jadi ceritanya waktu itu Rio Grime masuk di studio ini namanya JK Record. Iya. Judi Kristianto. Itu waktu itu terkenal itu Pance Ponda, Meriam Belina pada zaman. Jadi Rio Grime ini dapat studio dengan kapasitas berapa track, artinya yang paling kecil. Tapi karena mereka pikir, aduh, di studio ini lagu daerah sudah banyak, lagu daerah Jawa ini sudah banyak, tapi enggak, dalam tanda kutip enggak laku-laku gitu, tidak laku-laku. Ini lagu Papua, yang nyanyi lagu Papua lagi, apa bisa laku? Tapi volume pertama 6 bulan setelah dirilis itu luar biasa, naik rantingnya itu naik, jadi penjualan itu sampai berapa puluh ribu kopi. Tahun itu ya, puluhan ribu begitu. Bahasa daerah pula dengan ya. Track yang minim. Begitu ya. Itu berarti luar biasa. Itu penjualan di ibu kota saja atau di Papua juga? Dari Jakarta sampai ke Papua ya, luar biasa. Puluhan ribu kopi tahun 87 sampai 90-an itu kan itu sudah, kalau kita mau ini sudah hampir sama dengan kayak sekarang kan, juta-jutaan kopi ya. Apalagi saat itu masih pakai kaset pula ya. Makanya kakak dong dapat piringan hitam ya. Piring emas itu ya. Luar biasa sekali. Lagu daerah Papua ya. Tidak main-main ya. Karena kan lagu Papua kan memang bukan lagu yang satu lagu yang memang orang suka, orang tahu ya, jarang ya. Lagu Jawa saja saat itu, lagu-lagu dari daerah lain saja waktu itu memang tidak terkenal, apalagi ini sudah datang dari jauh pula. Ini kira-kira bisa tidak ya? Pasti pikirnya rumah dari tempat rekor tersebut pasti pikirnya seperti itu. Siap. Jadi memang saat itu di JK Record baru pertama kali grup pop daerah yang masuk rekaman di JK Record itu Rio Grime. Jadi di seluruh dunia kalau kita buka Rio Grime di seluruh dunia pasti ada. Oke. Saya jadi tertarik nih kalau bicara gitu. Ini kan ada nih gambarnya di belakang nih. Siap. Om, ini dari album mana nih? Ini dari album volume 1. Volume 1. Ya. Volume 1 itu terdiri dari 5 personil ini ya. Siap. Siapa-siapa saja nih Om? Yang paling atas sekali itu Kakak Meco Indiri. Terus yang sebelah kiri yang pakai apa sih baju tangan panjang ya, itu almarhum Agus Bonai, itu adiknya almarhum Kakak Akon Bonai. Ya. Terus yang sebelah kanan Bapak Bob Kaiba. Beliau itu sudah pulang ke Sorong. Beliau pulang ke Sorong. Terus yang di bawah Kakak Bob itu Pak Guntur William Sawaki. Desember tahun kemarin baru meninggal. Terus yang paling bawah saya sendiri. Jadi di volume 1 ini ada terjadi pergantian setelah kita dari analog ke digital. Itu ada 2 personel yang satu personel yang ganti karena beliau pulang ke Sorong, yaitu Pak Bob Kaiba. Jadi Pak Bob Kaiba pulang ketika kita masuk volume 2. Kakak Meco, Kakak Akon, saya sendiri, almarhum Guntur Sawaki, kita beremuk, kita bilang bagaimana nih, kita harus ganti siapa untuk mengisi lowongannya Kakak Bob Kaiba. Setelah kita beremuk, sudah kita ambil Kakak Andi Denny Billy Manobi. Kita sepakat di volume 2 itu Kakak Andi masuk. Itu untuk volume kedua. Volume 2. Di volume kedua lagu-lagunya apa aja nih? Mungkin Kakak Domi lebih hafal nih. Volume 2 Iri Singgit. Itu dia. Kesukaan untuk Iri Singgit. Iri Singgit itu ceritanya juga ada beda. Iri Singgit ini lagu yang sebenarnya tidak masuk dalam list. Pita ini kebetulan sisa satu lagu. Tersisa satu lagu. Terus ada tersisa satu lagu. Coba lagu apa? Makanya dibuatlah lagu Iri Singgit. Tapi belum ada melodinya. Zaman itu belum ada melodi.
tiba-tiba dapat inspirasi pas diputar ulang ada siul. Makanya jadinya melodinya pakai siul. Iya. Langsung sama Pak Judi Kristianto, lagu ini unik, dia jadi nomor 1. Dulu kalau lagu-lagu yang jadi nomor 1 kan lagu-lagu pilihan. Iya, lagu-lagu pilihan. Biasanya lagu pilihan. Nah, akhirnya ditaruh nomor 1, Irsinggit. Padahal sayang, lagu ini lagu buangan cuma. Itulah, karena saya juga anggap itu unik, makanya jadi lagu kesukaan saya begitu. Karena dia bukanya tuh dengan siul begitu kan. Jarang ya kalau saya mau pikir ya tahun itu siul yang sempurna tanpa diedit. Kalau sekarang kan gampang, kita tinggal edit saja kan. Mau pakai siulnya mungkin agak falas sedikit tinggal edit. Tahun itu kan baru peralihan ya dari analog ke digital. Jadi pastinya ya masih juga menggunakan analog ya, masih ada analognya, masih baru ke digital. Nah, selain Irsinggit apalagi nih kakak? Irsinggit, terus di Taman Bunga, terus Hendang Mahendang itu di terus Ani terus Jorejam. Jorejam juga ya. Jorejam juga tuh lagu kesukaan saya karena musik awalnya kan ngebeat terus masuk Jorejam kan enak banget. Nah, seperti itu. Ada terus ini Sewiria. Ini cerita Sewiria ini juga menurut cerita kakak-kakak ini, yang luar biasa ini. Sewiria lagu penyanyi Pak Samkapisa. Waktu itu bawa di acara tusuk telinga di Hotel Borobudur untuk pahlawan nasional dari Papua. Waktu itu yang ada Indei itu acaranya di Borobudur waktu itu. Terus ada tim dari Biak yang nyanyi lagu Sewiria. Sewiria ini di dalam studio ini abang-abang udah nyanyi pakai pukul paha. Iya ya. Oh iya kan musiknya agak sedikit gitu ya. Aduh enak banget memang. Jadi berarti lagu-lagu kesukaan saya itu ada di volume 2 nih. Lalu dari volume 2 ke volume 3. Volume 3-nya nih kapan nih? Volume 3 itu 2003. Ya. Ada ceritanya nggak sih di volume 3 itu lagu-lagu apa saja sih kakak ya? Ya, jadi mungkin saya ceritakan sedikit tentang sebab akibat ya. Dari volume 1 volume 2 ini kita tidak dapat apa-apa. Artinya orang punya bapak-bapak yang tong harap bisa melihat hal itu, tapi ternyata tidak. Volume 3 ini yang paling sangat-sangat prihatin sekali karena kita buat dia tahun 2003 itu terkatung-katung sampai 2017. Bayangkan aja 2017, berapa tahun, hampir 10 tahun. Lebih lagi gitu. Malah 2013 ya. 14 tahun. Sorry, 14 tahun. Bayangkan terkatung-katung sekian lama. Sampai banyak teman, banyak saudara yang ini cuma ya kita mau bikin apa-apa. Kita nih mesin punya kemampuan tapi tidak punya finansial untuk kasih keluar itu. Situlah sebab akibatnya. Dan di album ketiga masih tetap ya mengusung lagu-lagu Papua. Siap. Volume 3 ini keluar 2017. Itu pun juga sekian lama kan 19 tahun. 14 tahun. 19 tahun. 2017 14 tahun. Maaf, 14 tahun. 14 tahun. Itu juga karena waktu itu kita bikin tribut, makanya kita bicara dan dikasih persetujuan untuk keluar. Oke deh, jangan ngomong dulu kak. Gitu, jangan gitu. dulu, nanti ditahan dulu untuk itu. Nah, sahabat budaya, kita break dulu nih. Kita udah ngomong-ngomong soal album nih ya. Berarti udah selesai nih albumnya ya, album dari lagu-lagu dari Rio Grime. Nah, nanti di
sesi yang berikut selepas break ya kita mau bicara kenapa sih Rio Grime itu sangat-sangat memperhatikan lagu-lagu kampung. Nah, kenapa lagu kampung? Karena lagu-lagu kampung itu lagu-lagu yang menggunakan bahasa daerah Papua, tidak menggunakan dialek-dialek Papua, tapi menggunakan lagu bahasa Papua. Kenapa sampai Rio Grime bertahan dengan lagu-lagu pop Papua? Nah, kita akan ngomong-ngomong setelah yang satu ini. Masih bersama dengan kita Rampu Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan masih dalam acara obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Nah, ini jangan-jangan nanti penonton jadi bingung nih. Tadi orangnya cuma 3 kok sekarang jadi 4. Iya, saat ini Mace Ita juga kedatangan salah satu personil dari Rio Grime. Sebenarnya ya,
personil ini ditunggu dari tadi sih. Cuman yang bersangkutan beliau ini agak sedikit telat ya, terlambat, tapi beliau sudah ada. Nah, ini adalah salah satu motornya Rio Grima juga ya. Ada Bung Mecu Imbiri. Sapa dulu dong penonton kita, Om. Halo. Selamat siang, saya Mecu Imbiri. Om Mecu ini salah satu motor juga dalam Rio Grima ya. Luar biasa. Om masih sehat sampai sekarang ya. Sehat ya Om ya. Perjalanannya ke sini juga anteng-anteng aja ya. Ya, Om, tadi kita sudah ngomong soal awal mula terbentuknya Rio Grima. Kita sudah bicara soal lagu-lagunya Rio Grima ya. Lagu-lagunya yang luar biasa, yang sampai sekarang pun masih terus terngiang, bahkan masih sering diputar ya, mau dari generasi zaman dulu sampai yang sekarang. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal generasi-generasi sekarang ya, ini tahun 2017 juga ada ya Tribute to Rio Grima ya, itu tahun 2017 kalau nggak salah bulan Oktober ya kakak Domi ya. Nah, itu di situ kakak Domi juga ikut berpartisipasi dalam Tribute to Rio Grima nggak? Iya, kita bagian belakang layar sebenarnya. Belakang layar. Termasuk penggagas juga. Jadi ceritanya waktu itu kakak berdua, kakak Eto Rinimasi dan istrinya Milda, mereka berdua ini punya satu rencana untuk membuat tribut Black Brothers pada waktu itu 2017. Jadi tapi berhubung Black Brothers waktu itu pro dan kontranya banyak tentang Black Brothers, Black Pro, siapa pemilik, siapa ini pada waktu itu. Akhirnya dengan pertimbangan kita ketemu itu Taman Ismail Marzuki, terus kakak berdua utarakan, Ade, kau kan dekat sama abang-abang ini, kakak dari Rio Grima ini, kalau kita membuat tribut Rio Grima bisa tidak? Saya bilang sangat bisa. Saya akan telepon satu persatu. Saya telepon Kak Mecu, Abang Mecu pertama, Abang Mecu bilang jalan aja. Terus telepon Pak Kakak Andi, kebetulan Kakak Andi lagi posisi sakit waktu itu. Terus Kak Jack, kalau Kak Jack ini menurut saya tidak ada persoalan. Kak Jack orangnya tidak ada persoalan. Yang tua duluan harus. Jadi setelah itu tidak ada persoalan, terus kita mulai. Itu puji Tuhan sangat ini ya, perjuangan yang luar biasa sampai bisa menghadirkan tribut Rio Grima. Rio Grima di Jakarta. Tapi memang secara sejarah Rio Grima Jakarta orang pasti kenal, orang Papua yang ada di sini. Karena saking hidup begitu berat sampai mereka hanya bernyanyi buat hidup. Mereka yang dalam tanda kutip penjaga tanah. Itu yang membentuk mereka, sehingga itu menjadi kebanggaan buat kami untuk menghadirkan tribut Rio Grima 2017. Dan puji Tuhan waktu itu dibantu Pak Robert Kardinal, Abang Yoris, Abang Robert Kardinal, terus ada dari Pak Tommy Winata, waktu itu grupnya Pak Tommy Winata, terus Pak Gubernur sekarang Gubernur Papua Barat, Pak Kakak Paulus Waterpau, terus ada ada beberapa orang juga termasuk Pak Kapolda Pak Matias Fakiri sekarang. Dan 2017 puji Tuhan bisa bikin acara itu yang luar biasa. Ini di sini saya lihat ada pengisi-pengisi acaranya luar biasa nih, ada Papua Original, ada Abreso juga, ada Francisir, ada Sandi Betai, ada Stefan Moli, Novela, terus ada Lala Suages juga ya. Itu waktu menghubungi mereka langsung oke gitu. Kita semangat itu waktu itu, semangat membuat sesuatu buat Rio Grima. Semangat karena ketularannya dari Rio Grima. Itu artinya kasihan, bukan kasihan ya, bangga kita punya Rio Grima yang sudah 30-an tahun nyanyi lagu Papua, jadi tidak nyanyi lagu lain, nyanyi lagu Papua. Jadi
dia membawa nama Papua, itu yang bikin kami bangga. Waktu itu kumpul kakak berdua dan kita semua, kita ngomong acara ini tidak dibayar. Tidak dibayar ya? Kebanggaan. Benar-benar tidak sama sekali. Isi acaranya tuh ya? Tidak dibayar. Oke, kita maju semua. Noge, waktu itu masih ada Pace Noge waktu itu. Pace Noge ada Michael Carmelina dan kawan-kawan. Tidak dibayar. Tidak dibayar waktu itu, kita sepakat tidak dibayar. Waktu itu sepakat karena ini sudahlah, kau bikin sesuatu buat kakak dorang. Pas waktu bicara Rio Grime semua pada semangat karena sudah kan lagi ini dan masih mungkin belum lahir. Sudah ada. Betul sekali. Terus ini kan pengisi acaranya ini kan punya cara bernyanyi yang berbeda-beda. Ada yang reggae, ada yang pop, bahkan ada yang sedikit ngebeat juga. Itu membawakan lagu Rio Grime yang pada dasarnya pop Papua, lagu pop. Itu berarti dengan gaya mereka masing-masing atau saat itu nyanyinya pakai lagu memang benar-benar asli orisinalnya pop Rio Grime? Siap. Jadi waktu itu di bidang teknik untuk bernyanyi pada event tribut Papua itu Bapak Tua Mecon yang langsung bicara karena Bapak Tua dia yang arahkan, termasuk penyanyi-penyanyi kita ya, si Dorcas dengan siapa, Bapak Tua ini dia yang jadi jadi leader untuk berikan kebebasan. Silakan Bapak Tua. Ya, artinya saya kembali lagi di tahun 70-an dulu. Bicara tentang bagaimana kita harus bernyanyi tentang Papua di atas negeri orang lain gitu. Kita harus perdengarkan lagu Papua itu. Pada saat itu memang repotnya luar biasa. Tapi kita harus angkat topi untuk satu, Pak Yapto di Jakarta, untuk Pak Yapto itu pertama. Kedua, Pak Yoris Rawiyai. Mereka adalah pejuang untuk kami masuk ke dalam studio JK Record pada saat itu. Itu repot waktu nyanyi ke masuk JK Record. Memang luar biasa. Tidak ada satu grup yang bisa masuk di situ pada saat itu tahun 70-an. Di situ hanya orang top aja yang bisa masuk. Kita masuk ke situ aja ditolak. Bilang wah ini yang lagu Jawa aja belum selesai dijual, Timur aja belum selesai dijual, Ambon aja nggak masuk level di situ. Apalagi orang Papua. Tapi atas pertolongannya Pak Yapto, dari Pak Yoris ke Pak Yapto, lu mau nggak mau, lu harus mau, kata Pak Yapto. Lu nggak mau atau mau, harus mau. Nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Ini orang gue katanya, orang Jakarta, ini orang saya, harus diterima. Ya, paksa Pak Yudi satu ayo saya terima. Gitu ya. Waktu tribut Rio Grime, waktu Rio Grime mendengar itu, gimana sih perasaannya waktu itu Om? Waktu dong bilang gini, kita mau bikin tribut ini untuk Rio Grime. 2017 itu. Itu perasaannya personil Rio Grime sendiri gimana? Itu pertama saya harus salut dan angkat topi untuk Pak Eto sama istrinya Milda. Kami nggak tahu apa-apa sama sekali. Kami Jakarta nggak berpikir. Tidak pernah bermimpi. Nggak bermimpi tentang tributnya Rio Grime. Untuk puji Tuhan, untuk hebatnya Pak Eto ini, dia kasih tahu lewat Kadoni, telepon, ini ada rencana Pak Eto untuk bikin tribut. Air mata jatuh. Saking bangganya, sedihnya luar biasa. Bukan bangganya, sedihnya. Udah tua begini, masih diingat. Luar biasa. Ya, jadi sambung tadi itu, jadi ini ada beberapa generasi yang menyanyi pada waktu itu tribut ya, dengan gaya mereka. Yang bikin musik waktu itu kakak Ettore Rimasi sebagai konseptor, dia bersama istrinya Milda sebagai konseptor yang bikin musik, dan musik direkturnya dia. Jadi waktu itu disesuaikan dengan gaya bernyanyi, tapi tidak menghilangkan originalnya Rio Grime, lagu itu sendiri. Jadi macam Pacenoge dong menyanyi dan nompu gaya sendiri. Dan waktu itu menyanyi di taman bu, terpakai gitar aja, dan itu luar biasa.
kita satu cerita begini, satu malam sebelum hari H kita waktu itu loading barang, terus kita latihan gladi resik lah. Jadi terakhir yang nyanyi itu Dorcas Waroy, Ade Dorcas Waroy. Waktu itu saya dulu sebelah Abang Mecu, dia nyanyi lagu yang di volume 1 Rasama itu ya mana ya, bangga itu, jadi kayak aduh sesuatu yang missing, yang hilang, kita dambakan, yang kita rindukan untuk kembali lagi. Kayak jadi acara itu tidak dibayangkan, tiba-tiba aja gitu. Jadi ya. Bayangkan Rio Grime saja bangga, apalagi yang generasi-generasi yang saat itu menyanyi. Lagu Rasama ini kan Bapak Mecu yang nyanyi pada saat itu waktu di Rio Grime. Terus datang Dorcas menyanyi, dia tanya, aduh Bapak saya bisa menyanyi lagu ini, kenapa tidak? Monggo silakan. Tapi coba tulis lirik lagu itu bagaimana kira-kira. Besoknya mau nyanyi, hari ini dia catat lagunya. Waduh, belum bisa, dia bilang bisa ke Bapak, bisa. Ya, salam tertulis, dia tulis itu. Itu dia. Artinya dia tulis itu, artinya sedikit dari lagu ini. Awagaina rumah, artinya air sudah naik. Musikaina vokal itu sudah turun kembali. Terus Rasama Rakasyoane, artinya anak piatu itu jalan ke sana kemari, dia bertanya tentang bapaknya di mana. Dan lagu itu saya yang bikin lagu itu dan ditulis sama Hengki Wandi almarhum. Luar biasa ya. Nah, ini kita ngomong soal lagu berbahasa Papua. Ini kan sebenarnya ya, kalau saya mau bilang bahasa Papua ini termasuk bahasa yang sangat sulit ya. Susah untuk dipahami, susah juga untuk dilafalkan, terutama kayak macam lidah-lidahnya saya begini agak susah ya. Nah, tapi kenapa sih Rio Grime itu tetap eksis begitu, tetap maunya kita nyanyi lagu-lagu berbahasa Papua ya, sampai orang tuh bilang tuh Rio Grime tuh bertahan dengan lagu-lagu kampung begitu. Ya, artinya di saat itu di tahun 60-an 70-an itu orang takut bernyanyi lagu Papua di saat itu di Jakarta apalagi. Nggak berani orang nyanyi lagu Papua. Sampai sekarang wah banyak amat, nggak apa-apa biar aja. Tapi dulu pada saat itu mereka kalau menyanyi lagu itu dibilang apa coba nanti? Dibilang ini UPM nanti. Lagu itu saja dibawa ke situ. Tapi kalau kita ini lagu ibu kita, lagu daerah kita, kenapa harus takut nyanyikan di daerah ini? Jadi kita berani nyanyikan lagu itu. Artinya waktu kita album pertama keluar orang pikir wah bisa nggak ya? Yudi Kristanto yang punya studio itu Jakarta Record nggak berani itu. Tapi wah luar biasa, begitu 6 bulan keluar meledak lagunya. Nah, jadi memang karena ingin supaya bahasa ibu ya, bahasa dari Papua itu sendiri itu tetap abadi. Betul. Ya, harus tetap abadi. Nah, melihat fenomena sekarang ini Om ya, kan sekarang ini sudah jarang nih ya anak-anak sekarang yang mau nyanyi lagu-lagu dalam bahasa Papua ya, minimal cover lah gitulah ya. Nggak mungkin cover, mungkin ada ya beberapa ya, tapi untuk nyanyi sendiri lagu pop berbahasa Papua itu jarang begitu. Nah, kira-kira nih menurut Om berdua nih, saya punya Om Jack sama Om Mecu, kalau misalnya hari ini ada yang bilang begini, Om kita kolaborasi dong dengan anak-anak sekarang, mereka kan sekarang senangnya lagu-lagu rap nih. Nah, apakah Om dengan anak-anak sekarang mau tidak berkolaborasi, tapi tetap mempertahankan lagu pop Papua begitu, bahasa Papua? Boleh sekali. Artinya zaman ini berubah ya. Jadi genre mereka punya. Tapi kalau mereka mau bernyanyi dalam bahasa Papua, monggo silakan. Mari saja. Kalau dia mau bergabung sama kita, sangat luar biasa dan kita silakan. Nah, begitu ya. Berarti menurut Om sebenarnya apa sih yang harusnya ya dimiliki saat ini harus kita punya nih ya supaya lagu Papua itu tetap lestari begitu. Apa saja sih yang harus kita miliki gitu? Kalau untuk saya pribadi sendiri, ini bahasa ibu. Kau jangan takut menyanyikan lagu itu, bahasa ibumu sendiri. Jangan takut. Kau akan diberkati, kau akan umur panjang tentang lagumu sendiri. Sebab itu berkat dari Tuhan untuk kau di negeri ini. Kayak begitu untuk Bapak Mecu begitu. Bapak Mecu jangan takut menyanyi lagu daerah sendiri. Jangan takut. Sebab saya sendiri sudah bernyanyi di lagu
lagu daerah ini di Jakarta masih hidup sampai sekarang kan. Begitu kan. Walaupun tidak kaya tapi masih punya duit saat ini. Kalau Om Jack sendiri? Ya, jadi saya ingat kalau kita sering nyanyi, kakak ini sering bilang begini, saya bangga menyanyi bahasa daerah saya sendiri daripada saya menyanyi orang lain punya bahasa. Karena saya menyanyi orang lain punya bahasa, mereka yang senang, orang saya tidak. Tapi kalau saya menyanyi bahasa saya sendiri, subur, dia bertumbuh, berkembang. Ya, itu bahasa dari Bapak Tua Mecun yang sering kalau kita tampil dia sering ingatkan kita tentang. Dan ada satu lagi, saya dapat titipan dari si Sam Kapisa. Itu di tahun itu kita berdua ini pergi tik vokal di Jakarta Record pada saat itu. Di situ hadir Pak Sam Kapisa. Sam Kapisa, almarhum. Kita udah mau jalan, dia bilang, "Ade, bisa kesini sebentar?" "Ya, kenapa kakak? Kau mau kemana?" Saya bilang, "Saya mau ke studio untuk nyanyi album kedua." Dia panggil, dia duduk, "Ade, duduk sebentar sini. Apa yang saya mau bilang sama kau? Kalau kau mau jadi seorang tukang sapu, kau harus sapu yang benar. Sapu dan cara sapu kau harus tahu yang benar. Sebab di satu saat orang akan bertanya sapu yang benar bagaimana. Nanti kau nggak tahu sapu yang benar tuh kayak begini." Aduh, puji Tuhan. Jadi kau harus tetap bernyanyi tentang lagu Papua itu benar, supaya kalau di satu saat mereka tanya lagu Papua itu bagaimana bernyanyi, aku kasih tahu, bernyanyi kayak begini. Jadi apapun dialeknya terserah kau bernyanyi. Itu hakmu untuk bernyanyi di negeri ini. Saya begitu. Itu dia ya. Kenapa sampai Rio Grima tetap bertahan dengan lagu kampung? Orang bilang lagu kampung ya. Lagu kampung. Karena memang lagu-lagu kampung itu tidak akan mati di telan masa. Ya, mau dibawa kemanapun tetap akan bagus. Ya, tapi aja satu lagi hebatnya si arrangernya ini, almarhum Akon Bonai. Akon Bonai memang dia kemas lagu ini luar biasa. Dan memang dia bertalenta hebat untuk membuat lagu ini. Kepala-kepala yang bagus-bagus ya. Beliau yang meletakkan warna kita ya, warna kita Rio Grima, sehingga di tahun 80-an sampai kita memang semua tinggal di Jakarta, tapi volume 1 begitu keluar banyak mereka telepon, telegram, cerita tentang bagaimana Rio Grima volume 1 ini memberikan rasa percaya diri terhadap generasi. Saya tidak secara berlebihan kata itu karena kita tidak ada di daerah sini, tapi saudara-saudara dari daerah ini mereka yang cerita itu kepada kita lewat telepon, lewat telegram. Oke, iya. Sebenarnya Mbak Jeta masih pengen cerita-cerita. Kalau cerita sama orang-orang tua gini nih tidak akan selesai-selesai nih ya acara obrolan budaya. Tapi kita dibatasi waktu ya. Karena sudah dibatasi waktu, kita langsung masuk saja di yang sesi terakhir. Harapan dari Om Mecu maupun Om Jack ya, dan juga Kakak Domi untuk Rio Grima kedepannya, terkhususnya dalam mempertahankan lagu-lagu debat berbahasa Papua. Mungkin dari yang paling muda dulu, sudah kah? Iya, nyanyian Papua atau nyanyian ibu ini jangan sampai berhenti di sini, jangan sampai berhenti hanya di Rio Grima, tapi harapkan kami yang masih muda-muda ini juga yang saya kebetulan juga ikut dari Rio Grima ini ada di volume 3 juga. Dan saya sangat bangga karena satu kebanggaan dari kecilannya dengan lagu Rio Grima dan besar bisa gabung sama dorang. Jadi harapan saya jangan sampai putus di saya, dan dulu ke adik-adik dorang semua yang ada di Papua ini satu harus kembali melihat bahasa ibu, bahasa mama kayak ini. Kita cinta bahasa ini dulu baru kita bisa cinta bahasa lain. Kita menyanyi bahasa ini dulu baru kita menyanyi bahasa lain. Mungkin itu dari saya. Karena ternyata lagu Papua, kenapa Rio Grima bisa bikin lagu Papua itu begitu indah. Generasi ini tidak bisa bikin lagu Papua indah seindah dorang di hari yang sekarang ini yang industrinya lebih maju lagi ya.
kira-kira seperti itu, cinta. Cinta pada bahasa sendiri. Dari Om Ecu? Pertama saya harus buka tuh dari hati, semoga sampai dan mendapat tempat di hati. Itu Rio Grime. Moto ya, itu berarti motonya Rio Grime ya? Ya. Dari hati. Dari hati semoga sampai dan mendapat tempat di hati. Iyalah. Nyanyian dari hati. Ya. Jadi itu harapannya, jangan takut dan jangan malu menyanyi lagu Papua. Sebab itu dirimu sendiri. Ada berkat di situ. Jadi jangan takut dan jangan ragu menyanyikan lagu Papua. Pasti namamu ke atas. Tidak ada lain. Itu aja. Om Jack terakhir. Kalau saya terima kasih untuk abang yang senior yang menjadi panutan untuk kami. Terima kasih karena beliau setia memakai jaket orang tua, tete dorang, jaket daerah yang usang itu, tapi hari ini tuh masih setia pakai jaket daerah. Berarti kita menghargai lagu daerah. Lagu daerah ini banyak berkat yang Tuhan siapkan. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang mereka bermain di dunia yang sama. Tapi hari ini mereka banyak juga yang lari ke lagu daerah. Tapi itu kan hak masing-masing orang untuk menilai. Jadi saya kira terima kasih untuk Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kami. Rio Grime masih akses sampai hari ini. Bukan karena mampunya kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi memang kita tidak bisa memaksa generasi muda hari ini harus sama seperti kita. Dunianya sudah beda, genre musiknya sudah beda, tetapi mereka harus tahu bahwa saya datang dari mana, saya dari keluarga mana, saya dari SD mana, SMP mana, SMA mana, terus saya sudah ada di atas panggung. Saya mau bersaksi untuk siapa? Ya mungkin ini juga saya tambahkan, maksudnya ini juga kita support juga buat masukan juga buat pemerintah di Papua khususnya untuk ini jadi satu agenda yang baik buat regenerasi yang ada di tanah Papua. Jadi buka ruang, berikan satu wadah yang bagaimana generasi ini bisa mencintai bahasanya sendiri. Jadi diagendakan sekarang dalam tanda kutip mungkin begitu banyak mata tertuju kepada olahraga, tapi saya mau bilang bahwa olahraga itu ada umurnya, ada masanya. Seni itu terada masa. Orang mati pun lagunya harus tetap diputar. Benar sekali ya. Itu dia ya, sepatah dua kata yang luar biasa ya. Itu kata mutiara yang luar biasa. Yang lain bisa ada umurnya, tapi seni itu tidak akan pernah habis ya. Meskipun orangnya sudah tidak ada, tapi dia masih punya karya yang bisa terus dikenal sampai saat ini. Karena pemerintah Indonesia kan punya undang-undang batas usia pegawai negeri sampai umur 58, ada yang sampai 60. Tapi seni tidak, dia tidak pernah kena kata pensiun. Benar sekali ya. Aduh, kalau ngomong-ngomong sama orang-orang tua seperti tadi Macetus bilangnya, dia tidak akan habis ya. Cuman ya kita dibatasi waktu juga. Terima kasih untuk Om Ecu Imbiri, juga buat Om Jack Demetau, juga Kakak Domi Venet Rumah ya. Terima kasih banyak sudah sama-sama dengan kita bapak-bapak ini ya, yang tetap eksis mempertahankan lagu kampung mereka. Nah, kalau sahabat budaya generasi muda saat ini, apalagi kalian adalah anak-anak asli Papua, tidak maukah kalian mempertahankan, mewarisi apa yang sudah dibuat oleh om-om kita, bapak-bapak kita, Rio Grime, untuk terus memajukan bahasa Papua lebih dan lebih lagi. Itu semua ada di tangan kalian. Saya Maceita pamit undur diri, tapi sebelumnya ya, tidak afdol rasanya kalau kita tidak dengar kita om-om yang kita bapak-bapak ini dong menyanyi dong lagu. Terus undang baru dong menyanyi itu, nanti dong bisa merasa di rumah tuh. Siap. Ini lagu apa sih yang disiapkan sama Rio Grime? Mamom Padi. Wah, ini dia nih. Mamom Padi ini lagu dari daerah mana nih, Kakak? Mamom Padi ini lagu dari
Serui. Serui. Ini ceritanya Apa ini? tentang apa nih kalau Mamong Padi? Membujuk anak. Ini lagu Memina bobokan anak. Oh, menina bobokan Iya. anak. Aduh, luar biasa. Berarti kita sudah bisa nih ya pakai lagu Mamong Padi untuk menyanyikan untuk kasih tidur kita untuk anak ini. Boleh. Oke, kita dengarkan bersama-sama Mamong Padi dari Rio Grime. Mamong Padi Yalaku Feravinte Andori Feravinte Ia mokwai kabu Ayang katu nuririmu Imbaro de lama de nafa Tamani de lama Tamani Tamani